ada upaya-upaya penyimpangan, maka kita lakukan kegiatan tangkap tangan ini. Jadi filosofinya, kalau di dalam sepak bola itu kan ada pertahanan terbaik adalah dengan menyerang, kan gitu. Nah ini juga hampir sama ini, bersama. Pencegahan terbaik adalah kita dengan melakukan penindakan. Kita berusaha dengan penindakan yang kita lakukan ini, dengan tangkap tangan ini akan menimbulkan dua efek. Yang pertama adalah efek jera bagi yang saat ini kita tangkap. Dan yang kedua adalah efek gentar, efek rasa takut ya bagi 11 kabupaten lainnya ya yang kita juga sedang awasi. Itu mudah-mudahan gentar gitu. Mereka tidak akan menyelewengkan pembangunan rumah sakit ini. Harapannya dengan 4,3 triliun yang tersisa nih kan. Kalau yang ini kan sudah tadi 126,3 miliarnya sudah digunakan di Kolaka nih. Tersisa sekitar 4,3 triliun ini memang bisa benar-benar digunakan untuk membangun rumah sakit. Dan ujungnya masyarakat bisa mendapatkan layanan kesehatan yang terbaik. Itu kira-kira rekan-rekan. Kemudian dalam kegiatan tangkap tangan terkait proyek pembangunan peningkatan fasilitas RSUD, kelas D Pratama menjadi kelas C di Kabupaten Kolaka Timur pada tanggal 7 dan 8 Agustus 2025, KPK mengamankan sejumlah 12 orang di 3 lokasi. Nah ini mungkin juga menjadi pertanyaan dari rekan-rekan, kenapa ada yang sampai di sini duluan, kemudian ada yang baru sampai di sini tadi sore atau tadi siang, sekitar pukul 14 atau 15. Jadi dalam proses tangkap tangan yang kita lakukan, kegiatan tangkap tangan ini, ada 3 tim yang kita turunkan di 3 lokasi. Ya. Yang pertama adalah di Kendari atau di Provinsi Sulawesi Tenggara, yang kedua di Jakarta, dan yang ketiga adalah di Makassar atau di Provinsi Sulawesi Selatan. Masing-masing tempat ini dan masing-masing tim memiliki targetnya masing-masing. Dan tentunya juga setiap tim menghadapi permasalahannya masing-masing di setiap tempat. Sehingga kecepatan maupun juga target untuk dibawa ke Jakarta ini menjadi berbeda-beda. Ada yang lebih cepat bisa diamankan, kemudian langsung dibawa ke KPK ini. Kemudian juga ada yang melalui beberapa proses sehingga sampai di Jakarta menjadi lebih belakang gitu ya, lebih belakang dibanding yang lainnya. KPK mengamankan sejumlah 12 orang di 3 lokasi, yaitu di Kendari, AGD selaku PPK proyek pembangunan RSUD di Koltim, HAR selaku PPTK proyek pembangunan RSUD di Koltim ya, Kolaka Timur maksudnya. Kemudian NA selaku pihak swasta dari staf PT PCP dan DA selaku Kasubag TU Pemkab Koltim. Itu yang di Kendari. Kemudian di Jakarta diamankan saudara ALH selaku PIC Kemenkes untuk pembangunan RSUD. Kemudian saudara DK selaku pihak swasta PT PCP. Kemudian yang ketiga saudara NB selaku pihak swasta PT PA. Kemudian saudara AR selaku pihak swasta KSO PT PCP. Selanjutnya saudara ASW selaku pihak swasta KSO PT PCP. Dan yang terakhir saudara CYN selaku pihak swasta KSO PT PCP. Jadi di Jakarta ada 6 orang. Kemudian di Makassar tim mengamankan 2 orang, yaitu ABZ selaku Bupati Koltim periode 2024-2029
dan saudara FZ selaku ajudan Bupati Koltim periode 2024-2029. Dalam konstruksi perkaranya, pada Desember 2024 diduga terjadi pertemuan antara pihak Kemenkes dengan 5 konsultan perencana untuk membahas basic design RSUD yang didanai oleh DAK. Jadi desain rumah sakit ini semuanya sama. Ya, itu menjadi tanggung jawab dari pihak Kementerian Kesehatan. Jadi walaupun nanti di pembangunnya diserahkan kepada 12 kabupaten, tapi desain dari rumah sakit itu sama ya. Selanjutnya pihak Kemenkes membagi pekerjaan pembuatan basic design 12 RSUD ke para rekanan dengan cara penunjukan langsung di masing-masing daerah, sementara basic design proyek pembangunan RSUD di Kabupaten Koltim dikerjakan oleh saudara NB. Kemudian pada bulan Januari 2025 terjadi pertemuan antara pihak dari Pemkab Koltim dengan pihak dari Kemenkes untuk membahas pengaturan lelang pembangunan rumah sakit tipe C di Kolaka Timur. Pada kesempatan itu diduga saudara AGD juga memberikan sejumlah uang kepada saudara ALH. Selanjutnya saudara ABZ bersama GPA selaku Kepala Bagian PBJ Pemkab Koltim, saudara DA dan saudara NS selaku Kepala Dinas Kesehatan Koltim menuju ke Jakarta, diduga untuk melakukan pengkondisian agar PT PCP memenangkan lelang pembangunan RSUD kelas C Kabupaten Koltim yang telah diumumkan pada website LPSE Koltim. Jadi untuk pemenangnya pun sudah ditentukan gitu ya. Sudah ditentukan yaitu PT PCP. Selanjutnya pada bulan Maret 2025 saudara AGD selaku PPK melakukan penandatanganan kontrak pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Koltim dengan PT PCP senilai 126,3 miliar. Kemudian pada akhir April 2025, saudara AGD berkonsultasi dan memberikan uang senilai 30 juta kepada saudara ALH di Bogor. Kemudian pada periode Mei sampai dengan Juni, PT PCP melalui saudara DK melakukan penarikan uang sekitar 2,09 miliar, di mana uang tersebut selanjutnya diserahkan kepada saudara AGD senilai 500 juta di lokasi pembangunan RSUD Kabupaten Koltim. Selain itu, saudara DK juga menyampaikan permintaan dari saudara AGD kepada rekan-rekan di PT PCP terkait dengan komitmen fee sebesar 8%. Jadi dari sejumlah tadi anggaran 126,3 miliar. Nah, pihak AGD ini meminta komitmen fee sebesar 8%. Ya, saudara ABZ dengan saudara AGD mintanya 8%. Dari sananya itu kira-kira sekitar 9 miliar lah. Kemudian pada Agustus 2025 saudara DK melakukan penarikan cek sebesar 1,6 miliar yang diserahkan kepada saudara AGD, di mana saudara AGD kemudian menyerahkan kepada saudara YS selaku staf dari saudara ABZ. Kemudian penyerahan dan pengelolaan uang tersebut diketahui oleh saudara ABZ yang diantaranya untuk membeli kebutuhan atau keperluan saudara ABZ. Jadi uangnya dikelola oleh saudara YS, tapi atas pengetahuan dan digunakan untuk keperluan saudara ABZ. Saudara DK juga melakukan penarikan tunai sebesar 200 juta yang kemudian diserahkan kepada saudara AGD. Selain itu, PT PCP juga melakukan penarikan cek sebesar 3,3 miliar. Tim KPK kemudian menangkap saudara AGD dengan barang bukti uang tunai 200 juta rupiah yang diterima sebagai kompensasi atau bagian dari komitmen fee sebesar 8% tadi. Jadi dari 9 miliar tersebut dibagi-bagi gitu ya, tidak secara langsung
sejumlah 9 miliar ini, tapi karena pembayarannya per termin, kemudian juga dibayarkan secara bertahap. Dengan nilai proyek pembangunan RSUD Kabupaten Koltim sebesar 126,3 miliar. KPK selanjutnya melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak dan telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup, sehingga kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 5 orang tersangka sebagai berikut. ABZ selaku Bupati Koltim periode 2024-2029, ALH selaku PIC Kemenkes untuk pembangunan RSUD, AGD selaku PPK proyek pembangunan RSUD di Koltim, DK selaku pihak swasta yaitu dari PT PCP, dan AR dari swasta juga yaitu KSO PT PCP. Atas perbuatannya saudara DK dan saudara AR ini dari pihak swasta, itu sebagai pihak pemberi yang diduga melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1, huruf A atau huruf B, atau pasal 13, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan saudara ABZ, saudara AGD, dan saudara ALH, ini dari Bupati Koltim, kemudian dari Kemenkes dan PPK, itu sebagai pihak penerima yang diduga melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf A kecil atau huruf B kecil, pasal 11 dan pasal 12 B besar, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. KPK selanjutnya melakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2025 di rumah tahanan cabang KPK Gedung Merah Putih. Atas tindak pidana ini, KPK melalui tugas koordinasi dan supervisi serta secara intensif mendorong langkah-langkah pencegahan korupsi yang efektif, terlebih pada sektor kesehatan sebagai salah satu sektor layanan publik di kementerian, lembaga maupun di pemerintahan daerah. Selain itu KPK juga mengukur tingkat kerawanan korupsi dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah melalui survei penilaian integritas atau SPI. Pada kesempatan ini juga kami dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi pada khususnya dan pada umumnya seluruh insan Komisi Pemberantasan Korupsi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Polda Sulawesi Tenggara, kemudian kepada Polda Sulawesi Selatan, kemudian Apsek Bandara Makassar dan juga di bandara di Sulawesi Tenggara, kemudian kepada Kemenhub, kemudian juga Angkasa Pura, dan rekan-rekan jurnalis, dan tentunya juga kepada seluruh masyarakat yang telah mendukung dan membantu kami sehingga pelaksanaan kegiatan tangkap tangan di 3 tempat ini bisa berjalan dengan baik. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan kepada Mas Jubir. Terima kasih Pak Deputi yang telah menjelaskan terkait dengan kronologi dan konstruksi perkara dalam kegiatan tangkap tangan KPK terkait dengan pembangunan rumah sakit umum daerah yang berlokasi di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Teman-teman, sebelum kita membuka sesi tanya jawab, kita akan menampilkan barang bukti dalam kegiatan tangkap tangan ini.
Cukup ya. Oke, terima kasih. Baik, teman-teman, kita akan buka sesi tanya jawab, sesi pertama terkait dengan kegiatan tangkap tangan ini. Kami persilakan. Satu, Mbak Sasya. Mas Habir. Dua saja, oke. Silakan Mbak Sasya. Selamat pagi Pak Asep, Mas Budi. Izin mau tanya, itu kan Bupatinya ditemukan setelah Rakernas Nasdem ya Pak? Nah, apakah KPK akan mendalami adanya uang yang kemungkinan masuk untuk acara partai tersebut Pak dari proses suap ini gitu? Itu yang pertama. Ini yang haji boleh sekalian nggak Mas? Ini dulu. Oh ini dulu, oh ya udah. Itu aja sih Pak, terima kasih. Terima kasih Mbak Sasya. Mas Habir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Asep, Ya. Mas Budi. Saya lanjut pertanyaannya Sasa tadi soal uang itu. Ini kan diduga setelah ada beberapa kali penarikan yang tadi ada cek, kemudian ada yang 200 juta. Apakah setelah penarikan cek terakhir sebelum yang 200 juta itu, kemudian cek tersebut dicairkan oleh pihak Bupati maupun PPK-nya untuk kemudian dibawa dari Kolaka ke Makassar dua hari sebelum adanya kegiatan Nasdem, dan kemudian telah dipakai sebagiannya untuk kebutuhan penyelenggaraan kegiatan tersebut. Yang pertama. Yang kedua masih soal ini. Sebelumnya kan ada bantahan itu Pak Asep, dan baru ditemukan kan pagi ya. Bisa diceritakan sedikit pada saat setelah kegiatan Partai Nasdem malam hari, dini hari tadi malam, itu bagaimana kemudian tim KPK di lapangan menemukan Bupati. Karena kan tentu ada prosesnya. Tidak mungkin seorang calon tersangka atau TO target operasi itu kemudian diangkut di situ. Yang ketiga masih soal di lokasi begitu ya. Apakah benar pada saat ada missing pernyataan dari KPK gitu ya, itu sebenarnya tim KPK sudah mau mengambil barang ini, maksudnya gerobak-gerobaknya itu sebenarnya sudah ada di situ gitu. Dalam artian tim sebenarnya sudah di lapangan, tetapi dengan pernyataan salah satu pimpinan KPK kemudian muncul ada konferensi pers, akhirnya batal dilakukan. Apakah demikian? Yang keempat masih soal ini, saya menerima informasi, apakah benar, ini saya nanya saja ya, apakah benar ada pihak bukan sipil yang diduga sebelum ditangkap tadi pagi Bupati, itu ada upaya menghalangi tim penyelidik dan tim penyidik untuk menangkap Bupati. Ada upaya penyelamatan dilakukan oleh oknum tertentu, bukan sipil Pak, atau seperti apa? Dari saya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mas Sabir, Mbak Sasya 1 poin, Mas Sabir 4 poin. Silakan Pak Asep. Baik, terima kasih. Mungkin ini biasanya ramai yang bertanya, tapi kayaknya ini dini hari banget ini, jam 1, jam 2 ya, ntar lagi. Baik, dari Mbak Tasya, ini terkait dengan penangkapan terhadap Bupati ya. Apakah ada kemana saja gitu aliran dananya? Tentu ini sedang didalami kemana saja aliran dana yang diterima oleh
saudara apa namanya ini? Namanya itu sebentar. Saudara ABZ ya. Jadi kemana saja uang yang diterima oleh saudara ABZ ini sedang kita dalami. Ya gitu ya, termasuk juga itu apakah dibelikan properti dan lain-lain ya. Atau juga misalkan ke partai dan lain-lain. Tapi begini, ini adalah baru tahap awal gitu ya. Jadi baru tahap awal dari komitmen yang 9% pun ini belum seluruhnya. Jadi kalau 9% dari 126 tadi itu kira-kira sekitar 9 miliaran. Jadi ini juga progres pembangunannya baru sekitar antara 20 sampai 30% gitu ya. Seperti yang sudah-sudah KPK memilih untuk cepat menangani perkara ini, cepat melakukan tindakan tangkap tangan ini dalam rangka untuk menghindari dampak buruk yang lebih besar gitu ya. Kalau kita biarkan sampai ini selesai, maka tentunya 9 miliarnya akan kita peroleh, akan kita OTT, tapi rumah sakitnya tentunya kualitasnya akan lebih buruk, itu seperti itu. Dan seperti tadi telah saya sampaikan di awal bahwa yang menjadi tanggung jawab lebih besar kali ini ya, khususnya di tangkap tangan kali ini adalah karena ada uang 4,5 triliun yang digunakan atau disediakan oleh pemerintah untuk membangun rumah sakit di 12 kabupaten. Gitu ya. Kami berpikir bahwa akan ada kerawanan dalam pembangunan rumah sakit tersebut. Rawan terjadinya tindak pidana korupsi. Dan ini terbukti di Kabupaten Kolaka Timur ini. Nah, kami berharap dengan ditanganinya atau dilakukannya tangkap tangan terhadap pembangunan rumah sakit di Kolaka Timur, untuk pembangunan rumah sakit di 11 kabupaten lainnya bisa berjalan dengan benar. Gitu ya. Artinya uang 4,3 triliun itu bisa digunakan sebaik-baiknya untuk pembangunan rumah sakit. Dan masyarakat di kabupaten-kabupaten yang memperoleh pembangunan rumah sakit akan mendapatkan keuntungan atau manfaat yang lebih besar dari proses pembangunan rumah sakit ini. Kemudian dari Mas Sabir, ini menanyakan terkait dengan proses ya. Proses kegiatan tangkap tangan, tadi mulai dari uangnya dibawa kemana, kemudian juga karena ini sehari sebelumnya, kemudian setelah pelaksanaannya di sana itu ada karena ada perbedaan waktu ya, yang saudara ABZ ini baru kita amankan itu pada dini hari yang lalu ya. Ini kita pagi nih dini hari. Nah ini dini hari berarti dini hari Jumat. Itu seperti itu. Nah kemudian juga yang terakhir, apakah benar ada upaya-upaya untuk dari beberapa oknum untuk menghalang-halangi tersebut. Bisa kami sampaikan bahwa prosesnya di awal itu kami ada 3 tim. Tim yang ada yang di Jakarta, tim yang di Kendari, kemudian tim yang di Makassar. Nah, terkait dengan acara dari salah satu partai, itu berdasarkan rundown-nya yang kami terima gitu. Acaranya adalah di hari Jumat gitu. Sedangkan kita melakukan upaya tangkap tangan atau kegiatan tangkap tangan itu di hari Kamis. Jadi sesungguhnya tidak atau proses tangkap tangan ini tidak dilakukan pada saat kegiatan itu berlangsung. Jadi dilakukan sebelum kegiatan itu berlangsung. Jadi tidak ada
hubungannya dengan kegiatan dari partai tersebut. Kemudian terkait dengan adanya oknum, itu sejauh ini tidak ada. Justru kami tadi di akhir menyampaikan ucapan terima kasih kepada beberapa pihak, kepada khususnya ini yang di Makassar, yaitu kepada Direktorat Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan, tentunya kemudian juga Bapak Kapolda yang kami hubungi pada saat itu dan berkomunikasi memberikan dukungan yang penuh dalam rangka penanganan perkara ini. Kemudian juga dari pihak saudara ABJ sendiri yang bersangkutan kooperatif, karena setelah ditemukan juga tidak ada perlawanan dan yang bersangkutan langsung kita amankan ke Polda Sulawesi Selatan. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan, Mas Jubir. Terima kasih. Terima kasih Pak Asep yang sudah menjelaskan terkait dengan perkara di Kolaka Timur. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab terkait dengan perkara kuota dan penyelenggaraan ibadah haji. Mbak Tasya, silakan. Pak Asep mau tanya dong, itu sprindik umumnya diterbitinnya hari kapan tepatnya? Terus yang kedua, alasannya kenapa sih pakai sprindik umum gitu, apa biar cepet aja?